Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat, berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kembali kita berada dalam sebuah forum Buya Syakur menjawab. Dan mudah-mudahan dengan forum ini tentu saja kita akan menambah banyak wawasan dari hal-hal yang disampaikan oleh Buya Syakur, dan tentu saja ini bagian dari fenomena kehidupan kita. Baik, kita akan langsung saja memulai untuk diskusi pada kesempatan saat ini. Ya, yang pertama ini saya ingin memberikan sebuah pertanyaan atau katakanlah bahan diskusi kepada Buya Syakur tentang pentingnya menikmati hidup sesuai dengan takdir Allah, atau menerima hidup ini sesuai dengan takdir Allah. Nah, seberapa penting bagi kita untuk menikmati hidup yang kita jalani saat ini dan menerima segala ketentuan takdir Allah? Bagaimana cara kita dapat menyeimbangkan antara berusaha mencapai tujuan pribadi dan menyerahkan hasil akhirnya kepada kehendaknya? Nah, bagaimana pula pengalaman dan pandangan kita tentang sikap untuk mempengaruhi kebahagiaan dan kedamaian batin kita? Baik, langsung saja kita akan simak penjelasannya dari Buya Syakur berikut ini tentang bagaimana pentingnya menikmati hidup dan menerima takdir Allah yang dapat mengangkat berbagai perspektif dan pengalaman bagi kita. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma'am ba'd. Kita lanjutkan wa yahtifu ya. Ya gulam. Ya gulamu. Ya gulamu ar-ridha. Wahai anakku, ar-ridha bil qada. Sikap hatimu yang selalu menerima dengan segala senang hati. Itu maknanya ridho. Terpaksa diterjemahkannya panjang. Yang rela tuh nggak paham mana rela tuh. Sikap hati yang selalu menerima dengan segala senang hati apapun yang menjadi keputusan Allah, itu adalah ridho. Apabila engkau selalu rela dengan apapun menjadi keputusan Allah, itu atyabu min tanawulid dunya ma'al munazaati, lebih membahagiakan dirimu, lebih nyaman daripada engkau banyak memiliki dunia tapi di dalam dirimu selalu ada ketidakpuasan. Ketika dalam dirimu ada penyangkalan. Kenapa? Karena dunia ini selagi engkau masih menyangkal, dapat berapa saja engkau selalu kurang. Jadi kapan kamu senangnya? Kita terangkan dulu ini sedikit agak ini. Dulu ketika engkau belum punya sepeda, pengen punya sepeda enggak? Kenapa punya sepeda? Karena melihat teman-teman pakai sepeda, sekali goes 5 meter, sedangkan melangkah sekali tindak hanya setengah meter. Pengen kan? Setelah punya sepeda, pengen punya apa lagi? Setelah punya motor, pengen apa lagi? Setelah punya satu berapa? Setelah punya mobil, pengen punya apa lagi? Pesawat terbang. Tidak akan pernah habis-habisnya. Jadi kapan Anda merasa nyaman hidup? Ketika Anda sudah merasa puas dan senang hati apapun yang diberi oleh Allah. Daripada kamu banyak hartanya tapi tidak pernah puas. Jadi kepuasan dunia adalah dengan sikapmu yang selalu menerima apapun yang menjadi keputusan Allah. Seperti diterangkan, orang kaya yang selalu merasa kurang, orang miskin yang siap menerima apapun keputusan Tuhan. Mana yang bahagia? Saya datang orang perempuan menangis, berkeluh kesah, alasannya kapalnya
kapal lautnya tinggal 2, truknya tinggal 4. Dia nangis. Padahal di belakang rumah saya, sana sih, banyak orang miskin yang buat makan besok aja nggak tahu, masih bisa tertawa terbahak-bahak. Jadi mana yang bahagia? Udah paham? Itu. Jadi yang penting adalah membangun sikap hati, siap menerima apapun keputusan Tuhan, apapun pemberian Tuhan dengan segala senang hati. Ya udah. Sementara kita baru punya sepeda, ya sudah dinaik sepeda dinikmati. Iya, nanti dikasih motor ya silakan nikmatinya. Ya, terus nggak bisa beli mobil ya udah. memang lebih baik naik motor daripada naik mobil. Mobil kan resikonya lebih besar lagi nantinya. Jadi saya kira itu yang paling penting. Kemudian halawatuhu ahla fi qulubis siddiqin. Ya. Rasa manisnya kehidupan lebih manis yang ada di dalam hatinya orang-orang yang siddiqin. Orang-orang yang sudah benar-benar mapan di dalam keyakinan dan akidahnya. Siddiqin selalu membenarkan apapun yang menjadi keputusan Tuhan. Min tanawulis syahawat wal ladzat wa ahla indahum minad dunya jami'a. Itu lebih nyaman daripada engkau bisa mencapai pemuasan syahwat, birahi, seksual, kesenangan, makan enak, ya. Tetapi Anda selalu tidak pernah puas dengan apa yang dapatkan itu. Ya, sudah sekali bisa main cewek sehari, seminggu sekali pengen tiap hari. Setelah sehari satu pengen sekali pakai 10 ceweknya pengen. Nggak bisa habisnya gitu, iya. Dan terus setelah punya sawah 1000 hektar beli lagi 20 hektar habisnya. Dan semuanya akhirnya hidupmu tidak menikmati kekayaanmu, tidak akan ada waktu. Orang ini selalu membeli, selalu ingin memiliki sesuatu sebanyak-banyaknya, mobil, motor, sepeda, pesawat, rumah, sawah, kebun. Apa yang terjadi? Nggak ada waktu untuk menikmatinya kok. Malah justru waktumu habis untuk ngurusin itu. Jadi kamu jadi babunya dunia kalau begitu. Tidak menikmatinya. Ya, sepeda mobil tabrakan marah. Ya kan? Motornya hilang marah. Rumahnya kotor marah. Akhirnya apa? Stres. Jadi jangan dikira bahwa orang yang hartanya banyak itu lebih bahagia. Letak bahagia adalah bukan pada materi tapi pada kondisi hati kita ini. Betul gak? Mana perempuan yang paling cantik adalah yang engkau cintai. Percaya nggak? Iya. Kalau nggak dicintai cantik nggak? Ya enggak lah gitu. Nah, itu. Jadi artinya bahwa sikap menerima ini perlu kita bangun bersama-sama. Sikap menerima ada yang segini ya sudah, nasibnya Pak Tato jadi dosen alhamdulillah, jadi pegawai negeri, dapat pensiunan, gajinya segitu ya wajar alhamdulillah, terhormat, profesi yang paling terhormat jadi dosen, mencerdaskan anak bangsa, yang tersanjung alhamdulillah. Adapun mobilnya masih ya kelasnya kelas senior ah. Ya udahlah, sabarlah, nggak usah ngayal punya BMW seri 7 lagi lah. Udah ngajar gitu. Malah justru nanti dicurigai orang. Berapa sih? Masa dosen mobilnya Rolls Royce? Gitu. Jadi yang penting mah kita nikmati saja apapun yang ada. Ya, itu saja. Kita belajar semacam itu. Wa ma fiha li'annahu yatibul aish, karena orang yang hatinya sudah damai, sudah menerima, itu hidupnya sudah nyaman. Nantinya makan apa saja enak, tidur di mana saja lelap, melihat wajah-wajahnya lucu-lucu semuanya menyenangkan. Ya, kalau kita hati sedang marah, lihat muka orang nyebelin semua, menjengkelkan semuanya. Itu. Fil jumlati
pada garis besarnya fisairil ahwal, dalam kondisi manapun, ala ikhtilafil ajnasiha, dengan berbagai macam jenisnya, takallam ada nasi bilisanil ilmi wal amali wal ikhlasi. Silakan engkau berbicara dengan siapapun, dalam kondisi apapun dan dimanapun. Satu, berdasarkan keilmuan, ada standar saintifiknya, rasional. Wal amal, dan diimplementasikan, applicable, ya kan, yang bisa diterapkan, yang bisa dilakukan. Wal ikhlas, dan ada ketulusan. Wala tatakallam 'alaiha bilisanil ilmi bila amal. Kalau ngomong sama orang jangan pakai lisan saja, sebatas ilmu saja tapi tanpa amal. Nyuruh orang supaya sholat, kamunya tidak sholat. Seorang ayah menyuruh anaknya sholat. Di sini, di kampung saya, si bapak nggak pernah sholat, nyuruh anaknya sholat. Saya katakan dengan bahasa lokal dulu ya, nang, pada sembayang mana los? Cukup raup bapak nira apa sih sembayang? Begitu. Wahai anak-anakku, pergilah sholat sana. Sudah cukup bapakmu saja yang tidak sholat. Begitu benar. Nah, ini kan terjadi sehari-hari. Itu yang diucapkan, yang dia diucapkan sehari. Di mana-mana kita lihat banyak orang, ya, dia menganjurkan orang tidak korupsi, tapi korupsi sendiri. Ya kan gitu. Nyuruh orang rajin belajar, dia juga malas kan. Sampai guru agama yang ngajarin sholat, enggak sholat juga gurunya. Apa artinya? Ini maksudnya, artinya ngajak orang itu yang benar-benar yang sudah kamu lakukan, bukan hanya sekedar ilmu. Ya, ilmu sama ilmu semua juga bisa. Yang berarti mengamalkannya, yang bila amalin. Fa innahu la yanfa'uka wa la yanfa'u man 'indaka. Karena ilmu yang tanpa diamalkan itu tidak memberikan manfaat kepadamu dan tidak memanfaatkan kepada, dan tidak akan memberikan manfaat kepada keluargamu dan teman-temanmu. Enggak ada manfaatnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anqal, beliau berkata, wa yahtiful ilmu bil amali. Ilmu itu akan berbisik, akan mengundang, akan mendorong kita untuk beramal. Itu ilmu yang bermanfaat. Fa in ajabahu, itu pun kalau dijawab panggilannya itu. Ilmu mengundang kita untuk beramal. Ketika dijawab panggilannya, amal, ya sudah, itu namanya benar, berkah. Wa illa, kalau tidak dijawab, irtahala, ilmunya pergi. Yang dimaksudkan pergi itu tarhalu barakatuhu, artinya keberkahannya yang hilang. Hanya ilmu kok hanya bisa debat aja, ngadu dalil. Kelakuan mah kayak monyet kelakuannya. Iya. Ilmu mah tinggi, kelakuannya kayak monyet. Ini banyak sekali. Namanya, kalau ini namanya jarkoni. Ngajar uang ngelakoni. Iya. Ya, itu semacam itu. Nah, ini terjadi pergeseran nilai dalam pendidikan sendiri. Harus kita perhatikan bahwa pendidikan kita zaman dulu, pada waktu kita masih kecil, namanya sekolah di SD, SMP, SMA, di pesantren, itu kan pendidikan sifatnya normatif. Artinya ketika guru ngajarin saya sholat, gurunya sholat. Kalau guru ngajak kita zikir, gurunya juga berzikir. Itu adalah pendidikan yang sifatnya normatif. Tetapi sekarang sudah bergeser. Pendidikan kita dengan deskriptif.
Yang penting murid paham. Mengerjakan atau tidak mengerjakan itu bukan tugas guru. Yang penting Anda ngajarin murid jampi-jampi sholat, bisa sholat, selesai. Itu tugasmu. Adapun melakukan sholat atau tidak itu bukan tugas guru. Itu namanya deskriptif. Yang penting asal paham. Seperti itu. Sehingga banyak bukan di sini aja, di sana di Timur Tengah juga bulan puasa dosen ngajak ilmu tafsir tapi sambil ngerokok. Jadi kayak orientalis kan. Orientalis kan ahli agama ya, tapi kita tidak mengamalkannya seperti itu. Jadi hanya ilmu aja, nggak ada barokahnya. Itu sudah semakin banyak di sini. Gejala seperti itu sudah semakin banyak. Ya. Banyak orang bicara tentang tasawuf, tapi dia nggak pernah mengalami perilakunya beda. Ya. Dia ngajak orang supaya meninggalkan dunia, dianya serakah. Ya. Dia mengajak orang jujur, ini juga pendusta. Itu. Jadi ke depan memang kita nggak usah kagum dengan ilmu. Yang perlu kita kagumi adalah pembuktian dengan perbuatanmu sendiri. Sedikit apapun ilmumu, tapi ketika engkau amalkan, itulah yang paling hebat. Kalau tidak, ya keberkahnya hilang. Hanya sebatas ilmu saja. Ya. Wa tabqa 'alika hujjatuhu. Yang tinggal hanya hujahnya saja. Argumentasi saja, premis saja, silogismenya saja, kesimpulan saja. Hanya sebagai dalam artian keilmuannya saja. Tasiru aliman maftunan. Engkau bisa menjadi orang alim yang dikagumi. Ilmunya hebat, betul. Iya, betul, kagumi. Waduh, bukan main, wawasannya luas dan sebagainya. Bi ilmihi, dengan ilmunya. Tabqa 'indaka syajaratuhu. Tapi yang ada hanya pohonnya saja. Engkau punya ilmu seperti punya pohon, pohonnya hebat, hanya pohonnya saja. Wa tadhabu 'anka samaratuhu, tapi buahnya enggak ada, hilang. Jadi orang yang punya ilmu tanpa amal itu kayak orang punya pohon tapi enggak ada buahnya. Punya apa? Punya pohon jeruk. Buahnya mana? Enggak ada. Lalu yang lucu apa? Daunnya gitu. Iya. Jadi orang yang punya ilmu tanpa diamalkan tuh di sini diibaratkannya seperti kita punya pohon tanpa buah, tanpa buah. Salillah, tanyalah kepada Allah Azza wa Jalla an yarzuqaka halan wa maqaman. Mintalah kepada Allah supaya engkau diberikan hal dan diberi maqam, diberikan keteguhan hati, kemantapan jiwa untuk bisa mengamalkan segala ilmumu, maksudnya begitu. Wa maqaman, dan posisi baina yadayhi, di sisi Allah. Fa idza razaqaka, ketika engkau diberi rizki oleh Allah, dianugerahi dengan keteguhan hati, kekokohan jiwa, bisa mengamalkan dengan tulus ikhlas. Salhu kitmana dzalika, mintalah kepada Allah supaya keistimewaanmu bisa mengamalkan segala ilmumu itu tetap disembunyikan. Jangan sampai ada orang lain tahu. Sebab bagaimanapun juga apa yang menjadi sumber kebahagiaanmu ketika banyak orang lain tahu, diganggu. Jangan. Kalau orang tahu Anda punya uang 1 miliar, hati-hati, jendela pasti teralis semua. Betul nggak? Ketika engkau punya istri yang cantik jelita, so hati-hati. Iya. Jadi kenikmatan yang membahagiakan kamu itu ya dirahasiakanlah. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaditsu, itu bukan dalil kita menceritakan kenikmatan. Kita selalu menyadari kenikmatan, bukan menceritakan. Masa diceritain gimana lagi? Masa hari ini engkau dapat uang 500 miliar cerita sama orang? Ya nggak mungkin dong. Bukan begitu. Artinya sadar diri dan menyadarinya. Seperti itu.
wa anda tuhibba idhara syai'in minhu, dan minta kepada Allah supaya kamu jangan ada keinginan untuk menampilkan keistimewaanmu itu dalam mengamalkan ilmu. Artinya seperti kesaktian, karomah, maunah, itu jangan ada muncul keinginan ingin pamer kepada siapapun. Ada pengen orang kaya ya pengen kelihatan, orang cantik pengen kelihatan, orang pinter gayanya lain kok, orang sakti juga sama. Itulah, jadi diperangi ya, jangan sampai muncul ada keinginan diperlihatkan kepada siapapun. Idza ahbabta idhara ma bainaka wa baina al-haq azza wa jalla, ketika engkau kepingin menampilkan keistimewaan yang terjadi antara dirimu dengan Tuhanmu, kana laka sababan lihalakika, itu akan berakibat fatal atas dirimu sendiri. Itu namanya membocorkan rahasia. Sahabat, Buya sudah menyampaikan bagaimana pentingnya menikmati hidup dan menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa keseimbangan antara usaha pribadi dan menerima terhadap ketentuannya merupakan kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian batin. Dengan menikmati setiap momen kehidupan dan mensyukuri apa yang dimiliki, ini kita dapat menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Sementara itu, dengan menerima takdir Allah, kita belajar untuk tidak terlalu khawatir tentang hal-hal yang berada di luar kendali kita, dan tetap percaya bahwa setiap peristiwa memiliki hikmah dan tujuan yang lebih besar. Sikap ini tidak hanya mengurangi stres atau kecemasan, tapi juga memperkuat iman dan ketenangan kita. Semoga bermanfaat. Dan berikutnya, kalau tadi kita bagaimana menerima penjelasan dari Buya tentang pentingnya menikmati hidup dan menerima takdir, kita beralih ke tema berikutnya, yakni tentang menghadapi kegagalan hidup. Dan ini saya kira bisa terjadi kepada siapapun, karena pengalaman ini pengalaman universal yang dapat menjadi topik diskusi yang tentu saja kaya akan wawasan dan pembelajaran. Dan tentu kita ingin tahu bagaimana cara terbaik untuk menghadapi kegagalan dalam hidup dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Apa saja peran dukungan sosial misalnya, seperti keluarga dan teman, serta keyakinan pribadi dalam proses ini. Bagaimana cara membagi pengalaman kita atau pandangan kita tentang bagaimana mengatasi perasaan putus asa dan bangkit kembali setelah mengalami kegagalan. Oke, kita simak saja bagaimana penjelasan Buya Syakur tentang menghadapi kegagalan hidup adalah pengalaman yang universal. Kita simak bersama. Kita ini selalu punya kebiasaan apabila menghadapi kesulitan, lalu usaha kita, rencana kita ini gagal, tidak tercapai, itu selalu berakhir dengan menyalahkan orang lain. Gara-gara sia, gara-gara kamu, gara-gara ente, selalu menyalahkan orang lain. Ini adalah kebiasaan buruk apabila gagal menyalahkan orang lain. Kalau berhasil semua menepuk dada, ini jasaku. Sampai masjid saja sudah berdiri bilangnya, Pak, kalau tidak disumbang saya nggak bakal jadi. Pernah mendengar orang bilang begitu? Ya. Padahal dia tidak berjasa apa-apa. Kalau berhasil masing-masing mengaku berjasa. Kalau gagal saling menyalahkan satu dengan yang lain. Nah, artinya ketika orang itu menyalahkan orang lain, ini berarti orang itu tidak merasa bersalah. Betul. Apabila kita gagal, monggo. Tidak usah kita mencari domba yang berbulu hitam.
Nanti monggo silahkan monggo. Jangan pernah mencari bulu yang domba yang berbulu hitam, siapapun dombanya. Dan pasti saya yakin tidak ada seorang pun di sini yang mau disalahkan, betul nggak? Ada yang mau disalahkan? Jelas. Menyalahkan orang itu tidak menyelesaikan masalah, maka membuat masalah. Nanti kita bertengkar satu dengan yang lain. Itu orang yang menyalahkan orang lain itu berarti dia itu tidak mengaku bersalah. Apabila orang itu tidak mengaku bersalah, itu pertanda orang itu tidak mau memperbaiki diri. Kalau orang tidak mau memperbaiki diri, itu pertanda orang gak bakal maju. Betul. Itu adalah logika kita bersemacam itu. Nah, makanya apa sih salah satu sebabnya? Satu, kita selalu ketika mengajak masyarakat, apakah di sini ustadz, apa kepala desa atau tokoh masyarakat atau stakeholder di sini yang ingin mengajak maju, akan menghadapi kesulitan yang sama seperti yang saya hadapi, yaitu setiap diri pada kita selalu ada setumpuk alasan, selalu pembelaan diri, menyalahkan orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Pertama, yang disalahkan selalu kepada situasi dan kondisi. Setiap kita ajak masyarakat, yuk kita bangun masyarakat supaya makmur. Aduh, kondisinya sulit sekarang. Situasinya memang demikian. Yang disalahkan macam-macam. Apakah itu peraturan pemerintahnya? Ya, diajak beternak burung, apa yang mahal burung namanya? Murai. Juga tidak bersemangat gara-gara sekarang murai dipajakin. Ya, nanti mau nyupir taksi ke sana ke Jakarta bisa dulu repot. Jakarta tuh ada ganjil genap bikin repot saja. Selalu alasannya situasi dan kondisi, situasi dan kondisi. Yang disalahkan situasi dan kondisi. Padahal semua dunia ini situasi dan kondisi sama. Mataharinya sama enggak? Bulannya, oksigennya, udaranya, anginnya, hujannya sama kok. Apa yang beda? Yang beda manusianya. Kondisi mah sama. Nah, kita ini belum apa-apa sudah melihat kondisi tidak memungkinkan. Ya kan seperti itu. Selalu demikian. Nanti bagaimana kata masyarakat? Sudah jelas anaknya 4. Mau dagang apa nggak punya modal. Yang paling gampang kan dagang wedang. Dagang wedang, dagang minuman itu. Nanti bagaimana kata masyarakat? Nanti ini bagaimana situasi kondisi, selalu menjadi masalah situasi dan kondisi. Apa karena perundang-undangannya, apa karena persyaratan untuk ngelamar kerja saja belum melangkah sudah merkeset dulu. Zaman sekarang susah, harus serba uang. Jangan berpikir ke sana dulu. Coba sekarang Pak Kiai 10 meja harus bagi-bagi. Kata siapanya? Melangkah saja dulu. Ini kondisi semacam ini sebetulnya dalam realita berbeda. Di dalam diri kita situasi kondisi sebetulnya bukan suatu kondisi negara ini, tapi suatu kondisi yang ada pada diri kita sendiri semacam itu. Itu pertama. Yang kedua, kita itu sudah terjangkit penyakit pesimistis. Ya, rasa optimis, harapan itu seperti hilang. Kenapa jadi tidak ada harapan? Sebabnya kita selalu melihat realita yang ada pada diri kita. Saya dorong anak itu sekolah kedokteran, anaknya pinter. Saya dorong sekolah kedokteran. Pak Kiai, dari mana duitnya?
Masuknya kena juta-juta, ratusan juta Pak Kiai. Nah satu semesternya 50 juta, duitnya dari mana? Sudah hilang semangat dulu. Tapi kenapa tetangga saya anak tukang beca bisa jadi dokter kok? Baru terakhir saya kawinkan. Kenapa dia bisa? Karena dia punya semangat. Padahal mah untuk membuat orang optimis itu di kitab-kitab kuning tuh ada, di Al-Quran ada. Cuman sayang selama ini umat Islamnya ketika membaca Al-Quran bukan ayat-ayat motivasi yang dibaca, yang dikurek-kurek itu haram dan halal saja, yang menimbulkan pertengkaran satu dengan yang lain. Bener nggak? Kan dibilang di kitab-kitab barang siapa keluar dari rumah, man kharaja min baitin multamisan li ilmin futihat lahu abwabul jannah. Apabila ada orang keluar dari rumah dalam rangka menuntut ilmu, maka pintu sorga dibuka bagi dia. Paham enggak? Orang kalau bercita-cita ingin mencari ilmu, itu pintu sorga dibuka oleh Allah. Artinya akan diberikan kemudahan, bukan sorga-sorga itu, diberikan kemudahan. Saya setiap hari orang datang minta tolong bermacam-macam. Dari mulai minta tolong suaminya nggak pulang-pulang ada yang minta tolong suaminya lagi punya selingkuhan yang baru lagi ada. Ya kan? Ada orang yang sakit nggak punya obat setiap hari. Saya ketika ada orang sakit nggak punya obat, saya terharu. Saya terpaksa sekalipun tidak ada, saya adakan. Sekalipun pinjam nggak ada masalah. Tetapi ketika ada seorang anak pengen sekolah nggak ada biaya, saya sampai menangis loh. Percaya atau tidak? Saya juga belajar ke luar negeri memangnya pakai modal enggak kok. Saya pergi ke Irak 71 itu hanya bawa uang $100, berapa banyaknya sih? Dan tiket juga bukan return tiket, one way. Artinya tiket berangkat saja pulangnya nggak ada. Datang sana dadak minta beasiswa, nunggu di menteri di kantornya minta beasiswa. Ya. Dan ternyata di mana saja ketika dia seorang lagi menuntut ilmu, itu kali gana gitu, orang tuh terbuka semua hatinya. Percaya nggak? Ini ponakan saya juga ponakan saya itu sekolah di Jakarta di IKIP, orang tuanya nggak punya. Pulang sekolah sore ngotel beca. Nah pada suatu malam dia ngotel beca, yang naik dosennya. Dosen lihat, loh kamu mahasiswa saya. Iya. Kamu ngebeca? Iya. Kenapa? Nggak ada biaya. Terus apa yang terjadi? Besoknya dipanggil kasih beasiswa. Nah ini kita jangan pernah mendahului kehendak Tuhan. Itu hadis tadi itu artinya jangan pernah kamu menyalahkan, jangan sampai ada rasa pesimis, selalu optimis. Tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin, semuanya mungkin, tidak ada yang mustahil. Menanamkan percaya diri semacam ini susah. Dalam mencapai cita-cita di dunia dia pesimis, tetapi ketika urusan sorga dia terlalu yakin masuk sorga. Aneh enggak? Karena saking yakinnya masuk sorga, sehari-hari mengkafir-kafirkan orang aja. Yang kafir, yang bid'ah, yang musyrik, apalagi yang zindik, yang sesat, macam-macam. Itu kan dari keyakinannya dia masuk surga. Kalau orang nggak yakin nggak mungkin. Saya nggak yakin masuk surga. Ya doain aja, mudah-mudahan bisa. Doain nggak Bu? Iya, tapi saya nggak yakin. Artinya wajah seperti ini pantas nggak masuk surga? Pak Edi pantas nggak? Iya, ya kita ngitung aja lah semacam itu. Jadi
Itu. Jadi pesimisme terlalu tinggi pada diri kita sendiri. Kemudian ada lagi hal yang menyebabkan kita sulit untuk berubah, sulit untuk diajak maju. Satu, salah meyakini tentang qada dan qadar. Nah, salah meyakini tentang qada dan qadar, salah memaknai takdir Tuhan. Sehingga orang itu dengan meyakini adanya takdir, akhirnya dia terbangun jiwa yang nihil, menjadi nihilisme. Lalu akhirnya dia tidak berbuat apa-apa. Toh semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Dalilnya apal semua. Bahwa seseorang itu tersesat adalah karena takdir Tuhan disesatkan. Kalau orang dapat hidayah karena takdir Tuhan dapat hidayah. Sekalipun bapaknya kiai, tapi kalau tidak dapat hidayah Tuhan tetap saja jadi bencoleng. Sekalipun ibunya pelacur, dengan hidayah Tuhan bisa saja jadi anjungan besar. Selalu dikembalikan kepada takdir Tuhan sehingga dia tidak berbuat apa-apa. Ini juga salah tafsir. Takdir itu bukan berarti kita menyerahkan Allah semuanya menentukan, kita tinggal menjalani saja. Coba diputar ayatnya, jangan sampai terbalik-balik seperti itu. Saya tiap hari menerangkan qada dan qadar, ternyata masih banyak yang belum paham. Ya memang Allah mengatakan Innallaha yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Wa yudillu man yasha, dan Allah menyesatkan siapapun yang dikehendaki. Tu'izzu man tasha, memuliakan siapapun yang dikehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan menghinakan siapapun yang dikehendaki. Tu'til mulka liman tasha, memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan mencabut kekuasaan dari siapapun yang dikehendaki. Semuanya Allah yang menentukan. Berarti kita tinggal menunggu keputusan Allah saja. Saya ini miskin, bodoh, melarat adalah karena Allah menentukan saya melarat. Dari mana engkau tahu takdir Tuhan engkau melarat? Dari mana tahu? Nah, ini yang menjadi persoalan. Ada lagi yang sama sekali menolak qada dan qadar. Tuhan tidak punya qada dan qadar. Dalilnya firman Tuhan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah dirinya sendiri. Allah tidak ikut campur nasib kita. Nasib kita yang menentukan adalah kita sendiri. Kalau kita maju, Allah maju. Kita berhenti, Allah berhenti. Kita berjuang, Allah mendukung kita. Jadi Allah seperti pembantu kita. Ini juga bolak-balik ke sini ekstrim, ke sini ekstrim. Jadi artinya bahwa perlu dikaji ulang, jangan sampai nanti akidah Islamiyah tentang qada dan qadar itu membuat orang berpaham nihilisme. Nihilisme itu artinya apa? Tidak berbuat apapun, pasif apa adanya. Ya memang betul, saya sendiri juga mengatakan begini bos kalian. Kalau engkau pengen hidup nyaman dan bahagia, cobalah jangan sekali-kali engkau memikirkan apa yang tidak kau miliki, tetapi lebih banyak engkau mensyukuri saja apa yang engkau miliki. Betul enggak? Kalau engkau ingin bahagia, jangan dikaitkan dengan materi sama sekali. Ini bahagia. Banyak orang kondisi ekonominya lebih parah dari kamu.
Kamu punya rumah, punya mobil, itu orang rumahnya gubuk, sepeda bodol yang nggak punya, ya kan? Tapi ternyata dia lebih bahagia dari kamu. Ada orang yang materinya lebih baik, lebih kaya, ya kan? Mobilnya banyak berderet, tapi ternyata dia lebih sengsara dari kamu. Jadi ternyata kebahagiaan itu tidak ada hubungan dengan materi. Nah, itu ketika kita membangun kebahagiaan internal, itu perlu ada unsur keyakinan qada dan qadar, sehingga ketika kita mengalami kegagalan, kita tidak menyalahkan Tuhan. Paham gak? Kita menerima apapun Allah berikan wajahmu, wahai perempuan. Katakan sajalah, alhamdulillah, aku diberi kesempatan untuk hadir di bumi ini. Sekalipun wajahku pas-pasan, nggak kayak Dewi Persik, nggak kayak Syahrini, tapi yang penting hidungku bolongnya 2, mataku bisa melihat. Itu saja kita sudah merasa bahagia ketika kita mensyukuri nikmat wujud di dunia ini. Jangan pernah bertanya kepada Tuhanmu, kenapa aku terlahir tidak cantik? Itulah awal penderitaanmu itu. Betul enggak? Apa dikiranya orang cantik hidupnya bahagia? Enggak. Apa orang yang tidak cantik hidupnya sengsara juga? Enggak. Banyak enggak orang cantik hidupnya sengsara? Banyak enggak orang yang tidak cantik tapi hidupnya bahagia? Malah justru yang sedang-sedang saja itu yang lebih bahagia. Suaminya sayang banget, apa maunya dikasih semuanya. Iya, tetapi yang cantik ternyata suaminya tukang selingkuh. Dan akhirnya saya menebak-nebak, jangan-jangan antara kecantikan dan penderitaan hidup kayak ada perselingkuhan juga nih barangkali. Ada percintaan juga bang, antara kecantikan wajah dengan penderitaan dalam hidup ini. Iya. Jadi kalau kamu, nah itulah makanya untuk apa kita qadar, supaya kita nggak usah kecewa. Ya sudah, barangkali ini belum saatnya. Barangkali begini. Di kampung saya ada seorang gadis minum baygon karena ternyata pacarnya itu yang sudah bertahun-tahun akan menikah dengan perempuan lain, artinya dengan selingkuhannya, sampai akhirnya ya sudah hamil dulu lah gitu, kawin paksa, minum baygon. Itu kan goblok. Coba kalau dia memanage akidah qada dan qadar dengan baik, begitu mendengarkan suaminya dipaksa kawin dengan perempuan lain karena menghamili perempuan lain, alhamdulillah ya Allah, aku diselamatkan. Belum kawin sudah terbongkar kejahatannya. Andaikan aku kawin dulu, mungkin aku akan menderita seumur hidupku. Alhamdulillah. Nyaman enggak? Dari mana? Karena kita meyakini adanya qada dan qadar, bukan menyebabkan jadi kita malas bekerja, jadi salah manajemen ini. Ini salah satu sendiri, makanya ya gimana ya, pelajaran mata agama di sekolah silabusnya mesti dirubah lagi begini caranya, mesti. Iya. Jadi orang kalau percaya pada qada dan qadar itu tidak akan pernah berputus asa dalam hidup ini. Orang yang yakin akan Tuhan, ketika gagal dia pasti akan bangkit lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Jatuh lagi, jatuh lagi. Selagi engkau masih bangkit kembali, engkau belum gagal. Masih ada harapan engkau bahkan berhasil. Itu persoalannya. Jadi kita memilih qada dan qadar itu, kita berdoa, maka berdoa silahkan. Tapi ketika berdoa itu jangan memaksakan Tuhan harus segera hari ini.
Yang kita minta kepada Tuhan kita. Jangan memaksa Allah harus segera hari ini juga, jangan sampai terlambat. Memangnya babuhmu Tuhan itu? Jangan ngatur Tuhan, ya Allah. Banyak orang berdoa tapi nyatanya bukan berdoa, ngatur. Saya pernah mendengar ada orang berdoa, Bu. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya yang di Taiwan, yang di Hong Kong, yang di Makau kirim uang pada saya. Mudah-mudahan yang pada utang pada bayar semuanya, dan mudah-mudahan rumah kontrakan di Jakarta ada yang kontrak lagi. Terus mudah-mudahan panen tahun ini jadi baik. Gitu kan? Andai kan malaikat bertanya, Bu, kok doanya panjang banget sih? Supaya anak-anaknya kirim duit, supaya sawahnya panennya bagus, supaya rumah kontrakannya ada yang nyewa lagi, yang utang. Untuk apa, Bu? Pengen naik haji. Ya tinggal bilang saja, ya Allah aku pengen naik haji, titik, selesai. Itu bukan minta, ngatur Tuhan namanya. Bu, andai kan suamimu datang ke rumah, Mah, copot piring, sendok mah, garpu mah, pisau mah, cobek mah, garam, gelas. Suami istilahnya, Papa minta apa? Pengen makan. Ya tinggal bilang aja makan, kok susah banget sih. Nah ini, ya itu makanya nyebelin. Allah juga cebel lihat begitu tuh. Ini minta ngatur. Ya itu selesai. Jadi waktunya kapan yang terbaik serahkan kepada Allah. Bagaimana cara yang terbaik serahkan kepada Allah. Jangan dikira kita minta seneng sama hasanah tidak tercapai lalu kita senang. Ngapain? Cobalah kita punya praduga baik kepada Tuhan kita bahwa saya ditolak cintanya dengan hasanah ini. Saya yakin ini pertanda saya akan diberi ganti yang lebih cantik dari hasanah. Bapak-bapak pernah nggak motornya hilang? Ada yang pernah mobilnya hilang nggak? Ada. Ada nggak yang sawahnya gagal dimakan kelowor? Ada. Ada orang datang kepada saya minta tolong, Buya, mobilnya hilang, kreditan belum lunas. Gimana? Jadi disewakan sama temennya gitu, ternyata dibawa kabur. Jadi maksudnya mana? Ya kira-kira supaya dengan sadar orang itu mengembalikan. Oke, saya ikuti keinginan dia, saya doakan. Tetapi ketika saya hilang mobil, saya tidak mungkin menyuruh Tuhanku untuk mencarikan mobil saya. Apa yang dilakukan? Ya Allah, aku ikhlas dan ridho mobilku hilang. Untuk itu aku minta mobil yang lebih bagus lagi. Enak nggak? Ya ini artinya kita, ketuhanan kita kok jadinya seperti ini sih. Menganggapnya Tuhan itu seperti alok yang kepalanya korengan kiranya. Seperti keponakan yang kepalanya korengan yang bisa ditotoki kepalanya itu dikiranya. Allah itu Tuhan kita. Allah selalu menentukan apa yang memang betul itu semuanya. Jadi ke depan cobalah jangan menyalahkan situasi kondisi. Jangan kita memelihara pesimisme dalam jiwa kita. Yang ketiga, jangan menyalahkan takdir Tuhan. Yang keempat ada lagi yang menyebabkan kita sulit untuk berbuat, sulit diajak merubah, melihat masa depan yang lebih baik. Satu penyakitnya, pengalaman-pengalaman pahit masa lalu
kegagalan-kegagalan yang telah kita alami menjadi kenangan-kenangan yang menyedihkan, membuat kita tercekam, tidak berani berbuat apapun. Betul nggak? Gara-gara karena suaminya berselingkuh, setelah bercerai dia tidak mau kawin lagi, takut terulang lagi. Ya goblok. Manusia. Kalau manusia obatnya manusia lagi. Iya. Ngapain masih muda ya Pak Kiai? Umur saya sudah 40. Bu, 40 tahun tuh sedang di puncak kecantikan. Ya Allah, nggak paham-paham Bu. Umur 25 masih pentil. Masih bau, masih asem ya bahasanya juga. Perempuan itu di puncak kecantikan itu umur 40 tahun. Ya, sampai 50 itu masih stabil. 50, 60 baru melandai. 60, 70 terjun bebas. Ya masih panjang. Ya kan masih 20 tahun lagi. Ya, kebahagiaan yang panjang 20 tahun lagi. Titik Puspa tuh 76 tahun loh. Masih cantik jelita kok. Saya juga seneng. Iya. Nah itu. Ibu-ibu pengen awet muda nggak Bu? Nggak usah pakai dibotok lagi dah. Nggak usah pakai silikon lagi dah. Kalau pengen cantik dari diri kita sendiri. Jangan pernah menyimpan dendam dan kebencian di dalam hatimu. Nah, karena itu beban. Orang kalau dendam makan gak enak, tidur gak enak. Betul gak? Badan pada sakit. Ngomong aja salah semua. Mukanya cantik gak? Jelek. Sok perempuan bagaimanapun cantiknya, kalau lagi marah cantik gak? Jelek kok. Iya, itu tergambar ya, memantul pada wajahnya. Ya, yang cantik itu cantik hati. Orang hatinya cantik, wajahnya cantik, percaya. Iya. Pernah nggak berpengalaman ada perempuan yang sebetulnya standarnya cantik lah, tapi nggak menarik ya? Enggak, tapi yang biasa-biasa, tapi ada daya tarik yang luar biasa. Itu hati persoalannya. Bapak-bapak pernah nggak duduk di mobil di samping orang yang tidak dikenal? Pernah nggak? Ada perasaan nyaman banget di samping nih, menyenangkan. Bapak mau kemana? Mau ke Indramayu? Oh saya juga mau ke sana. Mana Jatibarang? Oh saya ke Celeng. Oh gitu, dari mana? Ngobrol apel sampai di Indramayu 4 jam. Alhamdulillah nyaman sekali. Pernah begitu? Pernah nggak duduk sama orang nggak betah, nggak enak, sangar banget saya rasanya ini, pengen pindah tuh, Pak tukeran deh, nggak mau. Akhirnya kita diem aja, nggak nyaman, sakit cuma badannya itu. Kenapa? Karena jiwa orang juga ada gelombang. Orang kalau jiwanya damai, menyenangkan kok, percaya. Wajahnya juga menarik sama sekali, ada aura tersendiri. Sok belajar, jangan pernah menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Jadi kembali lagi, yang keempat itu adalah karena kegagalan masa lalu kita menjadi kapok. Hari ini saya ingin menyampaikan kegagalan masa lalu itu sebetulnya begini Ibu sekalian. Orang itu harus paham ya. Bedanya sekolah dengan kehidupan itu apa bedanya? Bedanya kalau sekolah kita dikasih pelajaran dulu, betul nggak? Lalu akhir tahun baru diuji, betul? Kita sekolah dikasih pelajaran dulu, akhir tahun baru diuji. Tapi dalam kehidupan pertama-tama kita diuji dulu oleh Allah. Dari ujian itulah kita mendapatkan pelajaran-pelajaran dari Allah.
Salah satu penyakitnya, ketika gagal jangan menyalahkan siapapun. Itu pertanda bahwa dia tidak mau memperbaiki diri, dia tidak mau menerima pelajaran dari Allah. Iya dong, ini penyakit gara-gara kamu. Itu penyakit semacam itu. Jadi pengalaman yang lalu itu ya sudahlah, kita jadikan sahabat baik saja, karena pengalaman masa lalu itu pahitnya, getirnya, jeleknya, busuknya itu adalah kekayaan hidup kita sebagai pelajaran. Yang penting ke depan kita jangan terjerumus di lubang yang sama. Itu hadis Nabi, itu hadis motivasi. Kenapa nggak dicari yang nyarinya haram halal saja? Sampai rokok jadi masalah tuh. Saya jadi ya sakit hati mangga, saya senang aja. Saya ngerokok nih. Di YouTube ada komentarnya tuh. Saya kagum dengan ceramah-ceramah Anda. Anda hebat, ceramahnya enak, menyejukkan. Tetapi begitu saya melihat Anda ngisap rokok, langsung saya matikan. Ngomong apa? Saya marah juga enggak, hanya ketawa aja nih. Iya. Saya sudah tidak lagi pernah merasa tersinggung dan gitu, sudah biasa. Itu bahkan perlu juga gitu. Ya, jadi perlu ada yang nyanjung, perlu ada yang ngejek juga. Berarti saya normal gitu. Iya. Nah kalau nggak ada yang ngejek gimana? Bapak-bapak sekalian, ketika engkau bertujuan apapun, punya cita-cita apapun, jangan berharap semua orang mendukungmu. Pasti ada yang pro, ada yang kontra. Itulah makna kehidupan. Kalau tidak ada yang melawan, lalu kamu berhasil, jangan mengklaim aku pahlawan. Ketika engkau pahlawan, saya tanya musuhnya ada enggak? Enggak ada musuhnya, ya bukan pahlawan. Betul enggak? Itu resikonya. Kita jangan menyerah, hadapi musuhmu itu. Bagaimana cara menghadapinya? Saya tidak perlu ketika digigit anjing itu saya gigit lagi kok, nggak usah. Saya kasih makan aja tulang belulang, selesai kok. Sejak saya ngasih makan anjing itu tidak pernah menggigit saya lagi. Ya, cara melawannya lain, kita abaikan saja. Ya sudahlah, kita akui. Ya, bahkan orang-orang yang jelek-jelekin saya, yang mencaci maki saya, malah Pak Edi yang tersinggung marah-marah. Saya bilang ngapain lu marah-marah? Tersinggung, nyung saya yang punya badan gak tersinggung kok. Malah tetap orang yang menjelek-jelekan saya tetap saya hormati. Tolong sampaikan salam hormat saya yang setinggi-tingginya. Apa yang kau katakan tidak semuanya salah, tidak semuanya benar, tetapi itu adalah kritikan yang penting bagi saya. Adanya orang yang selalu mencari kekurangan-kekurangan saya, itu adalah nikmat bagi saya. Kenapa? Nabi Muhammad itu adalah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Betul enggak? Sebabnya karena malaikat Jibrilnya selalu di sampingnya. Kalau salah ditegur, kalau salah ditegur. Jadinya enggak salah. Nah saya ada Jibrilnya enggak? Yang negur saya enggak ada kan? Nah yang negur saya itu orang yang membenci saya. Berarti perlu ada orang yang benci supaya menegur saya. Terima kasih ada orang yang mengintai saya pagi, sore, siang, malam mencari kesalahan saya. Alhamdulillah dia berjasa baik mengingatkan saya. Oleh karena itu kamu malam ini kuangkat jadi Jibril saya. Dan gratis, nggak perlu bayar kok. Percaya nggak? Jadi kita memanage kehidupan itu semacam itu. Jangan menyalahkan masa lalu. Jangan lucu ini di depannya ini gara-gara mengingat masa lalu. Ini nggak lucu. Ini memorinya sudah terlalu padat banget soalnya nih, sehingga mengganggu emosi. Di depannya ada sangir kopi yang hangat. Rumahnya rumah mewah banget. Di depannya ada taman bunga yang indah.
di sampingnya ada istri yang cantik. Bukannya dinikmati kopinya, bukannya dipeluk istrinya, malah dia menangis. Kok goblok banget sih? Karena pikirannya berjalan ke belakang, mengingat masa lalunya. Ingat dulu waktu digampar oleh pamannya sendiri, ya kan? Dulu dicaci maki oleh gurunya sendiri. Ingat dulu di PHK oleh dunungannya sendiri. Segimana sudah, masa lalu tidak akan kembali. Iya. Dan masa depan tidak usah engkau merasa cemas. Masa depan belum terjadi dan belum ada dan juga belum menjadi milikmu. Apa yang bakal terjadi besok kita tidak tahu. Ini ayat-ayat motivasi dalam Al-Quran. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun tahu apa yang bisa dilakukan besok. Tidak ada pun yang tahu bakal matinya di negeri mana, di tanah mana, nggak tahu. Ini ayat motivasi. Jadi masa depan itu belum ada, ya udah nggak usah ditakuti. Menakuti sesuatu yang belum ada. Kalau kita tidak tahu apa yang bakal terjadi, kenapa harus kamu pikirkan? Iya, dari yang disampaikan Buya Syakur mengenai menghadapi kegagalan hidup, ini menekankan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan hidup yang dapat menjadi peluang keluarga untuk belajar dan berkembang. Kunci utama dalam menghadapi kegagalan adalah sikap positif dan berbaik sangka. Dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas serta penting untuk memberikan motivasi dan semangat saat menghadapi masa sulit. Selain itu, keyakinan pribadi dan spiritual juga berpengaruh besar atau berperan besar dalam membantu individu menemukan makna dan hikmah di balik setiap kegagalan. Dengan belajar dari kesalahan, menerapkan pelajaran yang didapat, dan terus maju dengan tekad yang lebih kuat, kita dapat mengubah kegagalan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Baik, kalau tadi kita sudah menyimak bagaimana Buya menjelaskan tentang takdir, kemudian tentang kegagalan hidup, dan kali ini kembali ke kita. Ini berkaitan dengan hawa nafsu. Kita ingin mengetahui bagaimana mengendalikan hawa nafsu, bahwa hawa nafsu adalah aspek penting dalam spiritualitas dan pengembangan diri. Nah, satu diskusi yang dapat menggali pemahaman dan strategi serta mengenai hal ini bisa seperti ini, bahwa apa saja yang efektif untuk menundukkan hawa nafsu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana peran disiplin diri, kemudian doa dan dukungan komunitas dalam proses ini. Bagaimana menurut Buya Syakur untuk menundukkan hawa nafsu ini? Ya, sekarang begini. Sombong itu kafir ya. Nabi Muhammad bilang begini, jangan menghayal masuk sorga ketika di dalam hatimu menyimpan kesombongan sekalipun seberat atom. Lan yadkhula ahadukumul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin minal kibriya. Kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu ingin masuk surga enggak? Ada sombongnya enggak? Pernah masuk surga belum? Yang sudah ada dalam surga karena sombong dikeluarkan lagi, apalagi kita yang belum pernah masuk. Oke. Kenapa? Kita tidak mengerti psikologi kesombongan sehingga menganggap enteng terhadap kesombongan. Perlu dijelaskan enggak? Kenapa orang sombong tidak bisa masuk surga? Pertama, orang sombong itu goblok. Ya, ini psikologi kesombongan mengatakan bahwa orang sombong itu goblok, bodoh. Mana buktinya? Ketika ditanya apa sebabnya kamu merasa lebih baik dari Adam,
Iblis mengatakan, aku engkau buat dari api, Adam engkau buat dari tanah. Jadi menurut persepsi iblis bahwa api lebih baik dari tanah. Sekarang saya tanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, baik tanah apa baik api? Api nggak ada apa-apanya, hanya ada karbonat pembakaran aja. Di dalam tanah segala macam unsur mineral ada. Jadi baik mana? Baik tanah. Berarti iblis pinter nggak? Goblok kan satu. Oke, udah. Yang kedua, sebetulnya yang enggan bersujud pada Adam bukan iblis saja, semua makhluk Allah juga keberatan sebetulnya. Malaikat juga sama mengajukan nota keberatan waktu itu. Kenapa? Karena bilangnya begini, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Untuk apa bikin Adam yang nantinya akan banjir darah, melakukan kerusakan, merusak bumi ini? Apa enggak cukup dengan kami saja yang selalu bertasbih? Kata malaikat. Ini nota keberatan apa nota persetujuan? Keberatan kan? Oke. Allah merespon makhluknya yang keberatan itu. Akhirnya Pak, oke, aku buktikan. Akhirnya Adam itu disekolahkan lagi oleh Allah, disuruh pesantren lagi di pondok pesantren Cadang Pinggan di Pakai Sakur di sana. Diajarin nahu, soroh, balaghah, mantiq, arud, qafiyah sampai pinter. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ngasih pelajaran ilmu kepada Nabi Adam sampai dia pinter. Setelah pintar, tsumma 'aradahum 'alal malaikati, dipersandingkan di depan malaikat. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ayo malaikat, kamu dulu merasa keberatan sujud Adam, sekarang yo kita sayembarakan, kita sandingkan. Ayo, ini apa? Enggak tahu. Ini apa? Enggak tahu. Ini apa? Enggak tahu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu malaikat mengatakan tidak tahu. Sehingga Allah pun mengatakan, alam aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lamun. Dari dulu juga sudah kubilang kamu tuh nggak tahu, nggak paham malaikat. Jadi Adam ini apa? Semuanya terjawab. Malaikat terbelalak, oh iya ya, Adam pinter juga dong. Baru malaikat itu menyadari bahwa Adam lebih unggul dari malaikat. Fasajadu, maka mereka bersujud. Apa iblis? Tetap tidak mau bersujud. Aba wastakbara, tetap bersikukuh, aku lebih hebat. Tadi pertama, orang sombong itu goblok ya. Nomor kedua, orang sombong itu tidak pernah mengakui kelebihan orang lain, walau bagaimanapun tidak. Betul nggak? Nah, sudah. Setelah demikian, ya sudah iblis, kalau kamu tidak mau sujud, ya sudah, pergi dari sini, keluar. Diusir dari sorga. Apa ya jawabannya? Sambil bertolak pinggang dengan mata melotot, bilangnya, oke Tuhan, aku keluar. Iblis menyesal nggak? Jangan berharap orang sombong menyesal. Iblis minta maaf nggak? Terlalu sulit orang sombong untuk meminta ampun, meminta maaf. Nah, udah paham maknanya sombong? Sampai dia pun mengancam Tuhan, aku keluar asalkan permintaanku kau kabulkan. Nah, bargaining dengan Tuhan. Oke, yang penting kamu keluar dari sini. Oke, saya keluar. Minta apa? Anzirni, panjangkan umur. Kata Allah,
Oke, aku kabulkan. Innaka minal mundharin. Engkau panjang umur sampai kiamat. Bayangkan, kayak apa orang sombong ngelawan terus. Sudah cepat keluar. Satu lagi kata mereka, izinkan aku menggoda manusia seluruhnya biar masuk neraka bersamaku. Orang sombong dendamnya nggak kepalang tanggung. Oke, paham maknanya sombong? Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Akan kugoda semuanya itu. Kata Allah, silakan keluar, ku kabulkan semuanya. Yang penting jangan terlalu lama nongkrong di surga. Out sunai. Jadi ini kita pelajaran bahwa iblis itu ternyata menggoda kita itu legal. Punya surat izin menggoda, punya SIM dari Tuhan. Jangan sembarangan makin. Dia juga resmi, Bang. Sudah paham dendamnya kayak apa? Sampai sekarang dendam kesumat iblis tidak akan pernah puas kecuali semua ini masuk neraka bersamaku. To be or not to be, harus masuk neraka bersama-sama. Bayangkan, sudah paham gawatnya kesombongan? Sudah paham? Jadi pantas gak Kanjeng Nabi mengatakan jangan mimpi masuk surga orang yang sombong itu? Itulah kira-kira seperti itu. Nah, adapun soal kafir itu sendiri, sebetulnya apa? Orang beragama lain itu tidak disebut kafir kalau agama itu tidak memusuhi Kanjeng Nabi. Yang disebut kafir itu yang memusuhi Kanjeng Nabi, baik musyrik, baik majusi, baik Yahudi, baik Nasrani. Kalau mereka sekedar tidak percaya tapi masing-masing saja, tidak disebut kafir. Yang kafir itu yang memusuhi Kanjeng Nabi. Makanya mereka yang tidak memusuhi Kanjeng Nabi, Allah mengakui pluralitas agama, diakuinya. Dengarkan baik-baik. Innalladzina amanu walladzina hadu wasabiuna wan nasara wal majus walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Sabiun atau Paseban, orang Nasrani, orang Majusi, orang musyrik, nanti siapa yang selamat? Kata Allah, Allah yang memutus nanti di hari akhirat. Artinya mengakui pluralitas agama. Saya tidak mengatakan agama sama. Punten, jangan salah tafsir. Saya tidak mengatakan agama sama. Saya beragama Islam, saya yakin Islam. Tetapi persoalan sorga kita tidak bisa memastikan, karena itu mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja persoalan saya. Jadi orang kafir itu sebetulnya apapun kata kafir harus kita maknai dengan sebenarnya. Begini, hadis Nabi mengatakan ini, kadal fakru ayyakuna kufran. Pernah dengar? Kadal fakru ayyakuna kufran, bahwa kefakiran itu mendekati kekufuran. Oke. Fakir mendekati kufur. Itulah makanya para mubalik mengatakan umat Islam harus kuat, umat Islam harus kaya, umat Islam harus berkecukupan, karena kefakiran dekat dengan kekufuran. Begitu ya? Oke, sekarang saya tanya, apakah ketika orang itu setelah kaya, apa lebih jauh dari kufurnya daripada orang miskin? Apakah orang kaya lebih jauh dari kufur daripada orang miskin? Ternyata Allah menginformasikan bahwa orang kaya lebih dekat kepada kekufuran. Wa idza aradna an nulika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaku fiha.
Kalau kami ingin menghancurkan suatu negeri, maka orang kayanya kami biarkan berfoya-foya. Orang kaya lebih berpotensi membuat kerusakan di dunia ini daripada orang fakir. Jadi kalau begitu maknanya apa hadis itu? Kufran itu maknanya gelap mata, bukan kafir tidak percaya. Orang miskin itu kalau lapar apa saja diembat dong. Ada pisang diambil nggak? Lapar aja. Ada ayamnya orang diambil nggak? Itu kufur, itu gelap mata. Karena kafar itu maknanya tertutup mata, hatinya tertutup matanya. Kafaro itu artinya menutup. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Bertobatlah dengan tobat nasuha, semoga Allah mengkafirkan dosa-dosamu. Mengkafirkan dosamu itu artinya menutupi dosa-dosamu. Jadi kafaro itu maknanya menutup. Bahasa Inggris juga namanya kafir. Gadis jadi sampul majalah namanya gadis kafir, cover girl. Tahu cover girl? Gadis kafir. Karena cover tuh cover bed, tutup ranjang. Jadi kafir itu tertutup. Jadi kafir sini adalah orang yang tertutup mata hatinya. Jadi yang jadi persoalan adalah bahwa siapa orang kafir itu yang abadi di neraka, ya kita jangan memaksakan kehendak kita, serahkan saja kepada Allah. Siapapun, sekalipun iblis pun juga, kita tetap tidak bisa mengatakan iblis pasti masuk neraka. Karena innaka tu'adzibu man tasya wa taghfiru man tasya. Engkau bisa menghukum siapapun dan engkau bisa mengampuni siapapun. Jangan melarang Allah untuk mengampuni siapapun yang berdosa. Setuju? Nah, sudah gitu aja kok. Selesai. Oke. Satu lagi kalau sudah waktu. Masih cukup. Ada lagi satu lagi tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Hadratul Kiram Romo Kiai Haji. Mana yang nanya mana orang? Buya. Oh di situ ya. Sakur Yasin. Saya merujuk seperti apa yang telah Buya sampaikan tadi berkaitan dengan masalah kufur. Masalah kufur itu tadi semuanya bersumber dari 3 hal, yaitu kufur nikmat dan juga bakhil dan juga takabur. Dari 3 hal itu insya Allah itu juga karena kita kurangnya bisa mengendalikan hawa nafsu Ya. sehingga hati kita ini masih ada najisnya, masih ada kotorannya. Maka kalau dikaitkan dengan salah satu ayat yang insya Allah di dalam surat Yusuf, inna nafsa la amarotum bisu illa marahima rabbi. Nah ini mohon dijelaskan Bu ya, sedetail mungkin sampai sejauh mana kaitannya dengan 3 hal itu yang menjadi penyakitnya hati. Ya. Atas penjelasannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Allah membuat manusia dari tanah, tetapi di situ juga oleh Allah ditiupkan wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah juga memasukkan hayawaniyah, Allah juga memasukkan malaikiyah, Allah juga memasukkan syahwaniyah, nafsu dan sebagainya. Kita ini luar biasa, sangat sophisticated. Jadi nafsu itu sendiri adalah sengaja dipasangi oleh Allah kita untuk supaya hidup kita ini punya arti. Sebab kalau orang nggak ada nafsunya, hidupnya nggak enak kok. Betul nggak? Cuman kan kadang-kadang suka kurang ajar, meminta lebih kadang-kadang. Nah, nafsu ini nggak usah dibunuh, karena nafsu nggak bakal mati. Kita tampar dia pergi, datang lagi ganti baju.
diusir lagi, datang lagi, ganti baju lagi, berbolak-balik orangnya itu juga sebetulnya mah. Yang namanya nafsu, kitanya berdiri nafsunya berdiri, kitanya duduk nafsunya berdiri, kitanya melek nafsunya melek, kitanya tidur nafsunya melek. Lebih siap menggoda kita. Siang malam selalu melingkar di sekitar kita. Kapan nafsu mati? Kalau Anda mati, nafsu Anda mati. Kalau Anda belum mati, nafsu nggak bakal mati. Ini adalah statement dari Nabi Yusuf sendiri, seorang Nabiullah. Dia mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak bisa melepaskan nafsu ini. Inna nafsa la ammaratum bisu. Karena nafsu ini selalu mengajak kita selalu berbuat jahat, selalu ngajaknya nggak benar aja. Nafsu itu kalau diturutin tambah lama tambah ngelunjak, tambah lama ngelunjak, akhirnya menghancurkan kita sendiri. Dan selalu, artinya kalau kita yakin bahwa nafsu tidak pernah mati, nafsu tidak pernah kalah dan terus menggoda, lalu bagaimana caranya kita mengendalikan nafsu itu? Nah, ada passwordnya di ayat itu dengan mustasna minhu, yaitu bunyinya illa ma rahima rabbi, kecuali kalau disayang oleh Allah. Aku tidak bisa membebaskan nafsu karena nafsu selalu mengajaknya nggak benar, kecuali disayang oleh Allah. Berarti di situ Allah memberi kata kunci, password. Jadi caranya bukan bagaimana melawan nafsu, tapi bagaimana caranya supaya kita disayang oleh Allah. Nanti Allah yang mengecili volume nafsunya itu, maka baru nafsu terkendali. Kalau kita disayang oleh Allah, yang bisa ngecilin nafsu hanya Allah. Nah, jadi yang jadi persoalan bagaimana supaya Allah senang kepada kita. Ini ilmu barunya. Jadi bukan bagaimana mengalahkan nafsu. Tadi ada kata kunci kecuali kalau disayang Allah. Jadi yang penting gimana? Bagaimana supaya kita disayang oleh Allah. Bagaimana Allah senang kepada kita. Di situ ilmu yang intinya bagaimana caranya supaya Allah senang kepada kita. Tahu nggak ilmunya apa? Sholat siang malam gitu, sehari 200 rakaat. Nah, puasa seumur hidup lah. Aduh, hanya satu. Kalau kita ingin disayang oleh Allah, kalau kita ingin menyenangkan Allah, kalau ada orang mau menyenangkan saya, satu, harus tahu apa yang menjadi kesenangan saya. Kalau kita ingin menyenangkan Allah, hendaklah kita belajar apa yang menjadi kesenangan Allah. Betul nggak? Sering ada orang datang ke saya berdasarkan mimpi. Sakit nggak sembuh-sembuh, akhirnya puasa di makam Sunan Gunung Jati, sudah dapat sekian minggu lamanya. Suatu malam datang mimpi suruh ke rumahnya Pak Kiai Sakur Yasin di Indramayu. Dia datang. Saya tanya dari mana taunya? Dari mimpi. Dan itu sering kali. Dia bawa baju XL, bawa rokoknya rokok Jisamsu. Baju yang dia bawa saya pakai enggak? Sebabnya apa? Saya rokoknya apa Gudang Garam Surya, rokoknya Jisamsu. Saya rokok enggak tuh? Enggak. Berarti dia ingin menyenangkan saya, tapi dia tidak tahu apa yang menjadi kesenangan saya. Gagal. Nah, makanya sok bertanya, ya Allah, apa yang paling engkau senangi? Pengen tahu nggak? Yang paling disenangi Allah adalah ketika engkau selalu senang apapun diberi oleh Allah. Itu. Masuk akal nggak? Dikasih uang banyak, alhamdulillah. Dikasih uang sedikit, enggak dikasih uang, uangnya hilang,
lulus. Kalau sudah begitu, Anda termasuk orang yang disayang Allah. Nggak punya suami, alhamdulillah, ketemu sama pacar, ngajak kawin, punya suami, suaminya pacaran lagi. Itu yang disayang Allah. Nah, berarti itulah orang yang disayang Allah, pasti dia akan mampu menguasai nafsunya karena volumenya sudah dikecilin oleh Allah. Sekarang saya mau nanya, kalau orang dipuji enggak senang, dicaci enggak marah, uang banyak tenang saja, enggak punya uang tenang saja, ada nafsunya enggak? Paham enggak? Di situ yang jadi persoalan. Nah, makanya dalam pertarungan kita dengan nafsu, jangan pernah mengandalkan kekuatan yang ada pada diri kita. Tetap yang maha kuat hanya Allah. Maka jangan pernah tinggal sekejap pun, selalu minta bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun saya kiai, tetap saya dengan bapak-bapak 11-12. Paham mana yang 11-12 nih? Sama saja. Saya juga sering digoda, ya. Saya dari Indramayu mau ke Jakarta, ada ceramah di BI, di Bank Indonesia pagi. Jadi berangkatnya uang hotel dikasih, tapi kan lumayan, nggak usah nginep di hotel lagi kan. Jadi berangkat dari malam aja kan, langsung pagi kan, nggak usah di hotel lagi. Jam 12 berangkat. Itu tiba-tiba nasib sial saya banyak kempes di tempat komplek pelacuran. Namanya di Legok. Di tengah saya sedang mengganti ban dalam, keluarlah itu setan berwujud manusia tuh. Kira-kira 17 aja lah, kira-kira gitu. Masih mulus sekali kok, sambil ngerokok gudang Marlboro. Dia tanya, sedang apa mas? Sedang ganti ban neng. Apabila bapak mau ganti oli, di dalam ada. Jantung pun berdebar-debar kan. Wah, melihat paham buat dada yang montok, masih muda sekali, apanya mulus sekali. Tengok kanan, tengok kiri, ada yang kenal enggak gitu. Nah, ketika saya sedang berdebar, ini malaikat nih bilang, kamu kiai jangan coba-coba gitu. Kata setannya apa? Ya ini kan malam gak ada orang. Terjadi dialog yang keras di dalam diriku itu. Jangan coba-coba. Kalau kamu melakukannya berarti sama engkau bikin umatmu menjadi murtad begini. Ya itu kan kata setannya apa? Ya orang kan memikul dosa masing-masing. Iya, tapi kalau kamu lakukan, sekarang sedang musim penyakit aid, Pak Kiai, kata malaikatnya. Kata setannya, kan bisa pakai kondom. Kata malaikatnya, kondom zaman sekarang banyak yang bocor. Kata setannya, ya didobel kan bisa. Bayangkan, di tengah perdebatan itu, pertengkaran sengit itu, makanya saya mengatakan, ketika pertempuran dalam dirimu yang sengit itu, ketika Anda merasakan hampir Anda kalah dalam pertempuran, tolong jangan malu, jangan segan, segera menjeritlah, panggillah Tuhanmu. Itu, ya Allah, tolonglah aku lemah, aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pertolonganmu. Makanya jangan sekali-kali kita menganggap kita mampu. Kita tetap standarnya la haula wala quwata. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi orang yang bisa menguasai nafsu ternyata bukan bagaimana melawan nafsu, tapi lebih kuat kita bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah. Amin. Dari diskusi tentang hawa nafsu atau menundukkan hawa nafsu, ini menekankan bahwa pengendalian diri adalah proses kelanjutan yang memerlukan kombinasi disiplin, spiritualitas tentu saja, kemudian dukungan sosial. Cara-cara efektif yang identifikasi meliputi misalnya disiplin diri, doa dan ibadah, dukungan komunitas itu meliput menjadi satu agar kita senantiasa bisa untuk mencapai bagaimana bisa menundukkan hawa nafsu kita. Peserta atau kita juga mencatat bahwa tantangan terbesar dalam menundukkan hawa nafsu seringkali adalah godaan sehari-hari dan tekanan sosial. Namun dengan kesadaran diri yang tinggi dan komitmen terhadap nilai-nilai spiritual, tantangan ini dapat dibatasi atau diatasi. Pengalaman pribadi misalnya menunjukkan bahwa setiap individu memiliki cara unik dalam mengendalikan hawa nafsu. Dan berbagai pengalaman ini membantu memperkaya pemahaman kolektif serta memberikan inspirasi satu sama lain. Baik, demikian apa yang disampaikan Buya Syakur pada diskusi kali ini di forum Buya Syakur Menjawab. Tentu saja apa yang sudah disampaikan Buya Syakur mudah-mudahan sangat manfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk senantiasa istiqomah menjalankan apa yang sudah disampaikan Buya Syakur. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.